Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian Al-Quran, masih surat Al-Baqarah ayat berapa nih? 82, mulainya dari situ ya. Ayat 82. Insyaallah kita baca dulu sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين لا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والمساكين
وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان منكم من ديارهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون بالكتاب وتكفرون ببعض
fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab syaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun amma ta'malun ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah tarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun yukhaffafu anhumul adzabu wala hum sarun. Baik, sampai 86. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Jadi dua syaratnya untuk menjadi penghuni surga, yaitu iman dan amal soleh. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mazalas siyaqul karimu fi tazkiril yahud bima kana li aslafihim, bahwa pembahasan di ayat yang mulia ini masih tentang mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah akan apa yang terjadi pada pendahulu mereka berupa kebaikan ataupun lainnya. Tujuannya adalah hidayatuhum laukanu yahtadun, agar mereka kelompok Yahudi Madinah ini mendapatkan petunjuk, beriman, mengikuti Nabi Muhammad dan mengakui Al-Quran. Itu maka kemudian Allah pun menyebutkan dari mulai ayat 82-nya, 83 nanti ya, tentang perjanjian antara Allah dengan mereka, atau perjanjian mereka dengan Allah untuk taat. Nah, sebelum itu tadi di ayat 82-nya kita
mendapatkan keterangan tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga. Nah, jadi sekali lagi syaratnya untuk bisa menghuni surga itu berarti adalah iman itu mutlak, ya, nggak bisa ditawar-tawar. Iman, dan yang kedua, bukti dari keimanan itu ditunjukkan dengan amal soleh, ya, amal soleh. Kalau ayat sebelumnya kan tentang apa tuh? Kalau disambungkan dengan ayat sebelumnya di mana orang-orang Yahudi mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja, begitu ya. Nah, kemudian di ayat 81-nya Allah nyatakan tidak demikian. Siapa saja yang berbuat buruk dan dia diliputi oleh keburukan atau kesalahannya, mereka itulah penghuni neraka. Gitu, dan kekal di dalamnya, yaitu kesalahan yang dimaksud adalah syirik, ya, yang menyebabkan dia kufur. Nah, sedangkan orang yang beriman, nah situ nyambungnya. Sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, maka merekalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Apakah pernyataan orang beriman beramal soleh penghuni surga kekal di dalamnya ini menutup kemungkinan bahwa ada orang beriman yang masuk neraka lebih dulu atau langsung masuk surga? Kira-kira ada nggak kemungkinan orang yang beriman ini yang dimasukkan ke neraka dulu? Ada, ya, yaitu orang beriman yang masih membawa dosa, tapi setelah bersih dosanya maka ia pun menempati surga. Artinya siapapun yang sudah dimasukkan ke dalam surga, maka dia tidak akan keluar lagi. Kenapa? Karena kekal di surga. Nah, tapi yang dimasukkan ke neraka belum tentu kekal. Kalau dia orang mukmin yang berdosa, nah yang dimasukkan ke dalamnya ya berarti dia berada di neraka sesuai dengan hukumannya. Berapa lama? Ya kalau hukumannya 1 hari, ya cukup 1000 tahun saja. Ya kan seharinya 1000 tahun. Jadi sehari di neraka ya berarti 1000 tahun. Ya Allah, sebentar ya. Allahu Akbar. Aduh, jangan deh ya. Walaupun sejam juga janganlah. Kalau harus masuk neraka dulu mah, ya mudah-mudahan sih kita yang langsung ke surga ya. Walaupun bawa dosa, tapi masih ada harapan kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu syaratnya, satu aja syaratnya, apa? Kata Nabi, ya, syafaatku itu akan diraih oleh siapapun yang meninggal dunia min ummati dari umatku la yusyriku billahi syai'ah. Nah, apa? Mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, tidak membawa dosa syirik. Udah. Jadi dosa syirik itu kalau sampai dibawa mati belum sempat tobat, satu
nggak akan diampuni oleh Allah. Dua, akan menghalangi dia untuk dapat syafaat Nabi. Berat makanya, ya. Tapi kalau dosa-dosa lain, asa ini syirik ditinggalkan, masih ada harapan kita dapat syafaatnya Rasulullah dan kita diampuni oleh Allah lalu masuk surga. Termasuk, maaf, di surat Al-A'raf kita akan menemukan di mana ada kelompok orang yang Allah tempatkan tidak ke surga, tidak ke neraka. Disebut Ashabul A'raf. Tempat yang tinggi, bisa melihat mereka yang di surga, bisa juga melihat mereka yang di neraka. Itu pun sudah tersiksa. Ya tak? Kenapa? Ingin sekali ke surga tapi tidak bisa menikmatinya, takut melihat azab neraka. Siapa mereka? Menurut para ulama, mereka ini adalah orang yang kebaikan dan keburukannya 50-50, Pak. Waduh, seimbang antara kebaikan dan keburukan. Nah, makanya yang jelas kita punya kepribadian, ya. Gitu. Kalau mau jadi muslim sekalian yang benar, itu yang soleh. Gitu. Jadi jangan tergantung cuacanya, tergantung lingkungannya. Jangan ke masjid rajin, ke tempat maksiat juga rajin. Nah, khawatirnya nanti masuknya begitu ditimbang sama tuh, ya, seimbang itu. Aduh, ya, ngetem dulu di situ. Nah, yang ini pun pada akhirnya diampuni oleh Allah dengan sebab syafaatnya Rasulullah. Dan akhirnya masuk surga juga, Pak. Ya, masuk surga juga. Nah, kita mau yang mana kira-kira? Ya. Maunya yang langsung, ya, yang langsung. Orang mukmin yang kaya dengan orang miskin yang kaya, apakah sama-sama masuk surga? Orang miskin fakir yang beriman, maksud saya, ya, yang beramal soleh, dengan orang kaya yang beriman dan beramal soleh, sama-sama masuk surga tidak? Sama. Kan di sini nggak ada kriteria lain. Yang jadi patokan apa? Iman, amal, soleh. Keadaan dia miskin atau kaya tidak jadi patokan. Yang penting beriman, beramal soleh. Kalau suruh milih, mau milih kaya apa milih miskin, Pak? Hah? Kalau milih kaya, kata Rasulullah begini, inna fuqara al-muslimin yadkhulunal jannata qabla agniyaihim. Orang-orang fakir kalangan muslimin, mereka akan masuk surga sebelum orang kayanya. Berapa lama bedanya? Binisfil yaum, setengah hari bedanya. Berapa? 500 tahun bedanya. Waduh. Jadi mending kaya apa mending fakir? Gak berani jawab, ya. Jadi jawabannya adalah mendingan beriman dan beramal soleh. Udah, dia. Kenapa? Miskin kaya mah bukan pilihan kita. Itu mah pembagian dari Allah. Ya, pembagian dari Allah. Kalaupun nasibnya kaya, yang penting beriman, beramal soleh, bertakwa, masuk surga insya Allah. Walaupun lama hisabnya.
makanya duluan yang fakir. Gitu. Ya kalau sudah di surga mah nikmatnya sama. Gitu, Pak. Nikmatnya sama, dah. Jadi mana yang lebih beruntung? Kalau mau hitung-hitungan ya, lebih untung yang kaya masuk surga. Kelihatannya begitu. Yang kaya mah enak, di dunianya udah enak, masuk surga juga. Iya gak? Nah. Gini Pak, ya. Karena ada yang bertanya begitu. Kira-kira kalau ada yang beriman tapi fakir dengan yang kaya beriman, kan nanti sama di surganya. Apa yang fakir itu nanti diganti nggak? Kenikmatan yang waktu dunia dia belum pernah merasakan itu, tidak seperti yang kaya. Diganti nggak ntar di surga begitu? Tidak, derajatnya sama dengan yang kaya. Kalau ketakwaannya selevel mah enakan yang kaya dong. Enggak. Karena jangankan lama di sorga, sebentar masuk sorga saja itu membuat orang lupa, memorinya tidak akan pernah bisa mengingat kalau dia di dunia itu fakir, miskin, menderita. Enggak pernah ingat. Puas sudah di sorga itu. Nah gitu. Jadi nggak akan ada protes gitu. Kenapa? Sudah puas masuk surga mah. Jadi nggak usah khawatir gitu, walaupun fakir seumur hidup gitu, fakir permanen ya, sampai meninggal dunia nggak sempet senang pun, asal bertakwa, beriman, beramal soleh, masuk surga, lupa, dia nggak akan pernah ingat kalau dia itu fakir dalam hidupnya ya. Oke, lanjut, kita lanjutkan ayatnya. Ini mengingatkan kembali orang-orang Yahudi nih. Yang berikutnya apa lanjutan ayatnya? Wa iz akhazna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel, yaitu apa? La ta'buduna illallah, jangan kamu menyembah selain Allah. Berarti sama ya. Bani Israel di zaman Nabi Musa ajarannya juga sama, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Sama tauhid akidahnya. Tuh satu. Apalagi wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ajaran kita sama ya, sama. Berbuat baik kepada orang tua ini diletakkan setelah perintah untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Berarti manusia yang paling besar haknya untuk diperlakukan baik di dunia ini adalah orang tua. Kenapa? Perintahnya untuk berbakti kepada orang tua diletakkan kedua urutannya setelah perintah untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Dan dosanya pun peringkat nomor 2 setelah syirik, orang yang durhaka kepada orang tua itu. Maka jangan main-main ya. Yang masih ada orang tuanya, itu berarti pintu surga terbuka di hadapan kita. Itu sungguh celaka, kata Nabi, orang yang kedua orang tuanya hidup sampai usia lanjut tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Ya. Siapa lagi yang harus diperlakukan baik itu? Wazil qurba. Jadi walaupun ini sedang menceritakan perjanjian dengan Bani Israel, tetapi kan pesan moralnya sama karena ajarannya juga sama dengan ajaran
Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu, tidak menyembah kecuali Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada zil qurba. Itu siapa? Kerabat. Orang yang memiliki hubungan kerabat, baik dia termasuk ahli waris ataupun tidak termasuk ahli waris. Kerabat, bahkan kerabat ini didahulukan, termasuk kalaupun mereka ini misalnya mau kita bantu dari zakat, maka lebih berhak untuk didahulukan sebelum orang lain. Ya, ibda biman ta'ul, kata Nabi, mulailah dengan orang yang ada hubungan keluarga denganmu kalau mau berbuat kebaikan. Jangan kepada orang dermawan, pada kerabat sendiri pelit. Tidak boleh begitu. Kerabat itu lebih dulu. Makanya urutannya setelah orang tua, kerabat dulu. Ya, kerabat dulu. Ini urutan menunjukkan besaran haknya, Pak. Berarti yang paling besar adalah walidain. Setelah itu kerabat. Sebelum orang lain. Ya, gitu. Jangan merasa rugi. Gitu. Bantu kerabat mah nggak ada yang muji. Nggak ada yang balas lagi. Kenapa? Karena itu pesan dari Al-Quran, ya, kerabat itu. Kenapa? Karena ada unsur silaturahim di situ. Kan menyambung hubungan rahim itu, terutama yang diutamakan adalah yang ada hubungan kerabat. Makanya disebut silaturahim, yang ada hubungan rahim. Kerabat, ya. Walaupun kerabat itu kalau dekat biasanya sering cekcok sama kerabat mah. Ya, gitu katanya kerabat mah. Kalau jauh bau wangi, kalau dekat, nah itu, ya. Tuh ujiannya di situ memang, ya. Siapa lagi setelah kerabat? Wal yatama, dan anak-anak yatim. Bukan orang yatim, tapi yatama itu berlaku hanya untuk usia anak-anak. Jadi sebutan yatim itu hanya berlaku sebelum dia balik. Gitu. Kalau sudah balik, jangan masih disebut anak yatim juga. Tuh. Ya. Apalagi udah rumah tangga mau udah Pak yatim dong. Ya. Ya. Anak yatim itu sebelum balik, ya. Jadi kalau mau memberi santunan, batasi. Berarti kalau pakai usia, ya maksimalnya berarti 15 tahun. Tuh, maksimal tuh. Karena usia balik kan mulai 15. Gitu. Ya tapi kan, nah di kita mah ya udah mahasiswa juga belum bisa mandiri, perlu dibantu. Nah kalau sudah lewat balik masih perlu dibantu, jangan yang sifatnya konsumtif, tapi yang produktif. Gitu. Berikan keahlian supaya dia bisa mandiri. Begitu Pak, ya. Sama bantu kerabat juga begitu. Bantu kerabat itu yang sifatnya bisa merubah keadaan. Itu. Makanya lebih baik kalau kita punya sedekah tiap hari dikumpulkan supaya nilainya besar. Gitu. Kalau ngasih kerabat cuma isinya 100.000 buat makan selesai habis. Tapi kalau nilainya 1 juta, 2 juta itu bisa buat modal usaha. Siapa tahu tahun depan dia nggak perlu minta bantuan lagi, bisa maju usahanya dengan modal 1 juta itu, gitu. Nah, ya. Anak-anak yatim juga begitu. Kalau sudah usianya cukup remaja, ya, kasih keahlian. Siapa lagi setelah anak yatim?
Masa kini, siapa masa kini itu? Orang-orang miskin. Oh, ya, masa kini itu artinya orang-orang miskin. Ya, masa kini bahasa Arab tapi ini Pak ya, kan masa kini bahasa Indonesia. Itu masakin, orang-orang miskin. Siapa orang miskin itu? Nah, siapa orang miskin tuh? Orang fakir ada nggak? Nggak ada di sini, nggak disebut. Ya, yang ada miskin. Yang fakir dibantu nggak? Beda nggak fakir dengan miskin? Kalau dalam mustahik zakat kan dibedakan. Bedanya apa? Kalau miskin punya penghasilan tapi tidak memenuhi kebutuhan. Nah, kalau yang fakir dia nggak punya penghasilan, nggak punya mata pencaharian. Jadi kalau yang miskin perlu dibantu, berarti yang fakir apalagi maka nggak perlu disebut. Gitu ya, nggak perlu disebut. Lalu siapa lagi setelah orang miskin? Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini memberi syarat. Kalau belum bisa membantu kerabat, anak yatim, orang miskin dengan harta, maka setidaknya sampaikanlah kata-kata yang baik. Gitu. Setidaknya doakan mereka. Jangan ngasih enggak, nyela aja. Ya. Jangan Pak, jangan nyakitin. Ngasih enggak, tapi kata-katanya menyakitkan. Itu dosa. Boleh begitu ya. Kalaupun kita nggak bisa bantu, nggak bisa ngasih, sampaikan kata-kata yang baik. Maaf ya, itu kebetulan saya juga lagi ya, tidak ada ini. Insya Allah, bahkan Nabi menjanjikan biasanya itu besok lusa kesini lagi ya, mudah-mudahan ada rezeki misalnya begitu. Atau paling tidak mendoakan, saya doakan mudah-mudahan dari yang lain nanti ada rezekinya. Ya, kebetulan saat ini saya juga lagi tidak bisa bantu, itu kan enak gitu ya. Katakan kata-kata yang baik, tapi jangan lupa, karena nilai kebaikan itu tidak hanya itu. Disebut orang baik itu bukan hanya yang peduli secara sosial saja, pada orang tuanya baik, pada kerabatnya baik, anak yatim disantuni, orang miskin dibantu, kata-katanya santun, itu lemah lembut. Jangan lupa ibadah yang pasti menjadi dasar utamanya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nggak bisa ditinggal. Tetap istiqomah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kenapa? Karena suka ada orang itu baik banget. Ya, tetangga dibantu semua, kerabatnya dibantu. Royal kalau bantu orang itu, nggak takut miskin, cuma nggak suka sholat. Ada yang begitu, ada aja kadang-kadang ya. Atau sebaliknya, sholatnya rajin. 5 waktu berjamaah, tahajud tiap malam, duha full 8 rakaat, tapi pelit. Nah, itu sebaliknya. Ya, dua-duanya tercela ya. Dua-duanya tercela. Tapi yang lebih berat yang ninggalin sholat, karena ini mutlak kewajiban kan. Kata Nabi, yang membedakan muslim dengan kafir itu adalah sholat.
Jadi nggak ada kebaikannya pada orang yang menurut kita dia baik secara sosial, tapi tidak suka sholat, ya, tidak suka sholat. Tetap saja, bagaimana mau kita katakan dia orang baik kalau kepada Tuhannya saja dia tidak taat, yang memberikan dia rezeki itu, ya, walaupun dia baik kepada sesama manusia, kok bisa pada Tuhannya yang sudah memberikan dia rezeki dia nggak mau taat? Itu bukan orang baik berarti, ya. Nah, bayar zakat jangan lupa. Summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian, hai Bani Israel, berpaling dari semua perjanjian itu, nggak ada yang ditepati kecuali sebagian kecil dari kamu itu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi faktanya kebanyakan dari Bani Israel tidak menepati perjanjian tadi itu. Nah, lalu lanjutnya apa? Wa iz akhazna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, hai Bani Israel, la tasfikuna dima'akum, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian. Nah, darah kalian tuh darah sesama kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan bahwa kalian sesama Yahudi, sesama Bani Israel tidak akan saling mengusir dari tempat tinggalnya. Nah, pernah ada perjanjian itu, ya, dengan Allah, bahwa mereka tidak akan saling menumpahkan darah, mereka tidak akan saling bunuh, mereka tidak akan saling usir. Summa aqrartum, dan kalian berikrar mengakui perjanjian itu, wa antum tashhaduna, dan kalian pun bersaksi atas itu. Kenyataannya bagaimana? Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, tetapi kemudian kenyataannya kalian Bani Israel berani membunuh sesama kalian dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halaman mereka. Kenapa? Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, karena kalian saling membantu dengan mereka atau terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Gini maksudnya nih, ya. Jadi sesama Yahudi itu ada perjanjian dengan Allah bahwa mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling mengusir. Faktanya ternyata antara Yahudi nih ada namanya Bani Quraisyah dan ada namanya Bani Nadir. Kedua kelompok ini, Quraisyah dan Nazir, bersekutu dengan orang Arab Madinah, yaitu Aus dan Khazraj, yang puluhan tahun, bukan puluhan, bahkan ratusan tahun Aus dan Khazraj ini selalu bermusuhan, Pak. Nah, ternyata Quraisyah bersekutu dengan salah satu dari mereka. Nadir juga bersekutu dengan salah satunya. Maka otomatis ketika kelompok Aus Khazraj yang orang Madinah ini ketemu dalam peperangan, Yahudi yang jadi sekutunya juga ketemu sesama Yahudi di situ. Paham maksudnya? Hah? Maka otomatis nggak pakai lihat perjanjian lagi, karena mereka merasa terikat dengan sekutunya. Saya harus tolong ini sekutu saya gitu. Yang orang Madinah ini nggak peduli lagi walaupun dilawan mereka ada sesama Yahudi di situ. Nggak ingat dengan perjanjian ini.
Tapi uniknya nih lihat ya, wa in ya'tukum usara tufaduhum. Kalau mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, selesai perang nih misalnya Aus Khazraj yang orang Arabnya ada di situ, Nazir dan Quraizoh ketemu juga dalam perang karena terikat persekutuan tadi itu. Tapi kalau selesai perang ada misalnya dari kelompok Nadir yang Yahudi itu yang tertawan, maka temennya yang dari Quraizoh akan menebus dia dengan alasan ini kewajiban kami yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ada di antara kami yang jadi tawanan, kami harus menebusnya. Bicaranya perintah Allah untuk menebus tawanan mah. Tapi giliran ketika perang ketemu sesama saudara, nggak mikirin ada perintah Allah untuk tidak boleh membunuh. Gitu? Ini paham nggak maksudnya? Hah? Paham nggak Pak? Nih sebentar ya. Enggak ada. Jadi Yahudi, nah mana di tafsir Al-Baghawi ini adanya nih ya, yang ini nih mana nah Quraizoh itu suku Yahudi Pak. Quraizoh dari Yahudi bersekutu dengan kelompok Arab dari suku Aus. Bani Nadir Yahudi juga. Nadir ini satu kelompok Yahudi juga bersekutu dengan Arab Khazraj. Nah sementara Aus Khazraj selalu berperang. Nah Quraizoh dan Nadir ini kan sama-sama Yahudi, mestinya kan mematuhi peraturan yang sudah berlaku bahwa mereka nggak boleh saling bunuh kan, nggak boleh saling usir. Tapi ketika Aus Khazraj perang, Quraizoh mau tidak mau harus membantu sekutunya Aus. Nadir yang orang Yahudi mau tidak mau terikat persekutuannya dengan Khazraj, harus bantu Khazraj, ikut perang juga. Ya otomatis ketemu sesama Yahudi dalam perang itu. Nazir dan Quraizoh itu ketika ketemu dalam perang mah nggak mikir kalau ada perintah Allah yang tidak boleh saling membunuh. Lancar aja perang walaupun di situ ada saudaranya. Tapi selesai perang kalau ada yang ditawan ditebus. Alasannya ini perintah Allah. Kok gitu? Giliran saling bunuh nggak bicara perintah Allah, giliran menebus tawanan perintah Allah. Nah itu yang disindir oleh Allah tuh maksudnya ya. Nah makanya lihat ayat lanjutannya, afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman pada sebahagian Alkitab yaitu Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Kok giliran larangan tidak saling membunuh tidak kalian patuhi itu, tapi giliran menebus tawanan maka kalian patuhi dengan alasan perintah Allah. Kenapa? Nah alasannya kan tadi tazaharuna alaihim bil ismi. Karena ada keterikatan untuk saling membantu dalam urusan dosa permusuhan ya. Nah jadi hati-hati dong. Ini juga satu pelajaran berarti buat kita nih ya. Kalau kita terikat persahabatan, kerjasama atau apapun bentuknya, jika itu ada hal yang bisa merugikan agama, jangan mau. Agama yang harus kita pegang teguh, harus dipatuhi ya. Apalagi sekarang nih, bentar lagi kan musim-musimnya kampanye. Jangan keterikatan kita kepada suatu partai, suatu apapun lalu
menghilangkan kepatuhan kita pada nilai-nilai agama. Gitu. Seperti kelompok Yahudi yang tadi, karena ada keterikatan sebab persekutuan mereka, gitu, melupakan perintah Allah di sisi yang lain. Gak boleh begitu ya, jangan. Terus fama jazaa'u may yaf'alu zalika minkum, maka tidak ada balasan orang yang melakukan yang demikian. Apa tuh? Beriman pada sebagian kitab dan ingkar pada sebahagian lainnya. Nah, orang yang demikian jika ada dia melakukan itu, tidak ada balasannya illa khizyun fil hayatid dunya. Kecuali apa? Kenistaan dalam kehidupan dunia. Kehinaan, akan Allah berikan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Nah, apa kehinaan yang dimaksud adalah azabun wahawanun fil hayatid dunya. Maka katanya nih, faktanya kehinaan Quraisyah adalah mereka banyak yang terbunuh dan menjadi tawanan. Sedangkan kehinaan Nadir katanya ya, mereka itu apa? Kehilangan tempat-tempat tinggalnya. Itu. Jadi hinakanlah intinya oleh Allah ya orang-orang Yahudi itu. Karena apa? Tadi alasannya beriman pada sebahagian kitab dan ingkar pada sebahagian lainnya. Kira-kira pesannya buat kita yang baca kisah ini apa? Berarti kita kan kitabnya Al-Quran, berarti kan jangan seperti mereka mau mengakui aturan sebahagian Quran tetapi mengingkari aturan yang lainnya. Kalau mengakui Quran sebagai pedoman sumber hukum, ya terima semuanya, begitu ya. Nggak boleh terus sebahagian ayat tidak boleh disampaikan, sampaikan semuanya. Hanya karena apa? Kepentingan, apalagi kepentingan politik. Misal contoh, misalnya nih, jadi kalau bicara misalnya nih di orang-orang politik nggak boleh menyampaikan ayat inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah itu yang diterima hanya Islam. Kenapa? Ini nggak cocok dengan dasar negara kita, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Apa iya begitu? Iya tak? Jadi nggak usah disampaikan ayat itu. Apa begitu? Aduh. Ya tuh kalau nggak pernah disampaikan bagaimana coba? Kan harusnya tidak bertentangan ya dengan Pancasila. Kenapa? Kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan berarti kepatuhan kepada agama itu mutlak, itu dilandasi ya, dinaungi oleh Pancasila. Ya kita ini muslim yang patuh, berarti harus menerima semua ayat-ayat Qur'annya. Itu menurut Pancasila gitu. Iya. Tidak. Ya nggak apa-apa toh orang Islam mengatakan begitu. Yang penting tidak mengatakan bahwa tidak boleh beragama lain gitu. Kita nggak memaksakan bahwa menurut Al-Quran agama yang paling benar itu ya Islam. Ya mereka mau mengatakan menurut kami ya kami yang benar, silakan itu ya. Menurut ajarannya masing-masing ya sudah gitu. Ya tapi kan dicapnya radikal kalau kita bilang begitu ya. Inna dina indallahil Islam. Radikal.
Ya kecuali kalau habis mengatakan kita itu terus kita suruh bunuh-bunuhin tuh orang yang bukan Islam. Ya iya radikal itu mah. Kan kita tidak begitu. Ya, tidak seperti itu. Tetap menaungi mereka, mau bergaul dengan mereka, ya. Ya menyampaikan Al-Qur'an saja, isinya Al-Qur'an tuh begini gitu keterangannya. Begitu Pak. Memang berat itu ya. Atau termasuk yang kaitannya dengan soal hukum tuh. Yang membunuh hukumnya dibunuh lagi, kisos kan? Yang mencuri potong tangan. Waduh, ini radikal banget apalagi itu. Wah, jangan ini mah jangan usah disampaikan. Masa iya begitu? Terus kapan mau disampaikannya ayatnya? Berarti dianulir dong berarti itu ya. Hati-hati. Tetap kita akui itu sebagai bagian dari hukum Islam gitu, aturan Quran, walaupun kita belum bisa melaksanakannya 100%. Jadi yang penting hati kita nggak menolak, ya, tetap mengakui, gitu, tetap mengakui. Jangan sampai kita dikategorikan seperti Yahudi tadi tuh, beriman pada sebagian kitab tapi mengingkari sebagian isi kitab yang lain. Ya. Nah, ini kan yang paling apa? Paling sensitif kan di situ. Ya. Soal hukum-hukum pidana itu ya sama masalah akidah tadi. Paling sensitif itu. Padahal kalau mau jujur ya, kalau mau jujur nih pakai logika aja, kita bandingkan mana yang paling memberi keadilan antara hukum kisos dengan hukum penjara. Kisos. Ya, nanti kita bahas di kesempatan lain lah itu ya. Nah, nanti kita lihat dulu lanjutan ayatnya. Nanti akan ketemu kok ayatnya tentang kisos ya. Nah, seperti apa bentuk sisi keadilannya itu. Padahal memang kalau lahirnya kan sadis sepertinya gitu ya. Sadis banget, dipancung itu. Dan itu juga adalah cara pembunuhan yang paling santun. Wow, tambah bingung lagi itu. Jadi cara membunuh paling santun itu ya dengan cara memenggal kepala. Kenapa? Karena seketika urat-urat sarafnya ke otak terputus, dia tidak akan merasakan sakit. Begitu. Daripada tembak, urat sarafnya masih merasakan di otak, ini kan sumber rasa kan di situ. Berasa itu sakitnya, apalagi racun atau disetrum. Waduh, sadis itu. Begitu. Ya, makanya jangan asal menilai gitu, hukum Islam itu. Ini hukum dari Sang Pencipta, nggak mungkin tidak ada kebaikannya di situ. Dan tetap kan diurus selayaknya jenazah. Selesai dihukum, disambung lagi Pak. Itu dijahit kepalanya, dimandikan, disolati. Karena diharapkan nih orang sudah menjalani hukuman di dunia. Dia sudah tobat sebelumnya, insya Allah bersih dosanya. Begitu ya. Terus apa cukup hukumannya di dunia buat mereka yang beriman pada sebagian kitab tapi ingkar pada sebagian lainnya? Tidak, kalau nggak tobat mah. Nah, kalau sampai tidak tobat maka wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab.
Nanti di akhirat, di hari kiamat mereka akan apa? Nah, ini dikembalikan kepada siksa yang sangat keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka perbuat, terhadap apa yang kalian perbuat. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Alasannya apa sih? Allah menyinggung Yahudi yang tadi itu, mereka itu adalah orang-orang yang mau membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Gitu ya. Membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Kepatuhan mereka kepada kitab suci itu kalah, lebih memilih kepatuhannya kepada sekutunya, kan begitu tadi tuh. Itu yang dimaksud. Membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Kalau membeli itu, oke, kita ini nih ilustrasikan ya. Membeli dunia dengan akhirat. Berarti yang kalau membeli itu ada yang diserahkan, ada yang diambil kan? Kalau membeli kehidupan dunia dengan akhirat, yang diambil apa? Membeli kehidupan dunia dengan akhirat, berarti yang diambil apa? Dunia. Yang diserahkan akhirat. Keimanan pada kitab itulah yang akan membawa dia pada kesenangan di akhirat, tapi dia melupakan itu. Lebih memilih membela kepentingan dunia, yaitu persekutuan dengan tadi itu, ya. Akhirnya melupakan aturan yang ada dalam kitab sucinya. Itulah yang dimaksud membeli dunia dengan akhirat itu. Berarti gambaran yang sama juga berlaku untuk setiap bentuk tindakan yang sama seperti itu. Apa? Ketika berbenturan antara aturan agama dengan kepentingan dunia, lalu lebih memilih kepentingan dunia daripada mematuhi aturan agama. Ya. Aturan dunianya misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan, dia seorang muslimah, ada aturan tidak boleh pakai kerudung kalau mau jadi karyawan di situ. Nah, terbentur dia di situ. Mana yang harus dia bela? Kalau lebih memilih, adalah nggak apa-apa, yang penting bekerja dulu sementara di sini. Nggak pakai kerudung juga, nanti pulangnya dipakai. Berarti dia sudah membeli kepentingan dunia itu dengan melupakan aturan agamanya. Bekerja di situ tapi nggak bisa sholat, nggak sadar tuh orang. Sama dong, berarti dia sudah menjual itu ya, membeli dunia dengan akhirat. Itu hakikatnya mah. Ya, nggak boleh dengan alasan udah kan sementara ini pulang nanti dipakai lagi, nanti pensiun dia tobat. Seakan punya garansi masih hidup sampai pensiun. Nah, segeralah hijrah kalau masih ada yang begitu ya. Jangan takut, maka kalau mereka seperti itu sikapnya, maka fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong nanti di akhirat. Kalau begitu ya. Jadi ayo dong, kita jangan mengikuti dan menyerupai tindakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang
Yahudi, ya. Kenapa? Kita nggak akan bisa mengemukakan alasan nanti di hadapan Allah, ya Allah, saya tuh nggak bisa sholat karena itu aturan bos saya, perusahaan saya begitu, kalau saya nggak patuhi nanti saya nggak bisa ngasih makan anak istri. Silahkan kemukakan alasan itu. Kalau Allah bisa menerima itu nanti di akhirat, bisakah? Tidak bisa, Pak. Balil insanu yawma izim basirah walau alqa ma'azirah. Pada hari itu manusia akan bersaksi atas dirinya, tapi bukan lewat mulutnya, melalui anggota badannya, tangan, kaki, bicara semua. Dan tidak ada anggota badan yang tidak patuh pada Allah, bersaksi. Walaupun dia berusaha ingin menyampaikan alasan-alasan itu, walau alqa ma'azirah, nggak bisa, ya, tidak bisa. Jadi apa kesimpulannya nih dari ayat 82 sampai 86 ini? Satu, disyariatkan memperingatkan dan menasehati manusia dengan sesuatu yang akan menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah, ya. Sama kita memperingatkan sesama manusia lainnya gitu supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah dakwah itu kan tetap berlaku, ya, sampai hari ini, mengajak manusia lainnya untuk dapat hidayah Allah. Kedua, wajib beribadah kepada Allah dan bertauhid dalam beribadah kepadanya. Paham nggak maksudnya? Bertauhid dalam beribadah kepadanya. Memang ada orang beribadah nggak bertauhid. Maksudnya gimana? Ya, memang beribadah kepada Allah, tapi dalam beribadahnya, tujuan ibadahnya, nah, ganda itu. Karena Allah, iya, tapi karena manusia juga, iya. Itu tuh serupa syirik juga, makanya itu riya namanya kan. Itu disebutnya syirik yang tersamar, syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Memang tidak sampai kufur pelakunya, tetapi itu juga dianggap berbuat syirik pada Allah dalam tujuan ibadah, ya. Itu. Dan saya sampaikan sebelumnya kan, ciri orang yang ikhlas dalam ibadah itu dia beribadah ketika sendirian ataupun ketika ada orang lain, tidak ada perubahan, cara ibadahnya tetap sama seperti itu. Nah, gitu, nggak beda. Yang ketiga, wajib berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin. Kalau bisa, tapi tetap orang miskin yang dibantu itu, ya, adalah orang yang bertakwa. Karena ada hadis Nabi mengatakan, ya, jangan engkau makan kecuali makanannya orang bertakwa, dan jangan memberi makan kecuali orang yang bertakwa. Usahakan begitu, ya. Jangan engkau makan kecuali makanannya orang bertakwa, dan kalau mengasih makan juga usahakan ngasih makan orang yang bertakwa. Kenapa? Makanannya orang bertakwa itu berkah. Tuh. Makanya Imam Asy-Syafi'i waktu dapat hadiah dari orang tuanya Imam Ahmad,
Imam Ahmad kan muridnya, dimakan dengan lahapnya itu Pak. Padahal biasanya dapat makanan nggak begitu. Ketika tahu ini yang memberi adalah orang tuanya Imam Ahmad, ya orang baik, orang soleh, itu dimakan. Makanya sering-sering undang ke rumah orang-orang baik gitu ya, pengurus masjid, ajak makan ke rumah itu Pak ya, enak tuh kalau ya. Dulu sahabat begitu, diundang Rasulullah ke rumahnya, makan di rumah, sholat di rumah, begitu ya, cari keberkahannya. Dan yang keempat, wajib memperlakukan manusia dengan adab yang baik. Wajib memperlakukan manusia dengan adab. Adab itu apa? Akhlak, ya, akhlak yang baik. Dan kalau akhlak itu sudah lintas akidah ya. Kepada siapapun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Jangankan kepada manusia kan, pada binatang saja kita diperintah untuk menunjukkan sikap baik. Kelima, umat Islam akan menghadapi kehinaan dunia dan azab akhirat ketika mereka mempraktekkan sebagian hukum syariat dan mengabaikan sebagian hukum syariat lainnya. Ini tadi ya. Jadi menyerupai Yahudi berarti kan. Jadi umat Islam pun kalau dia mengikuti seperti contoh Yahudi tadi sama, akan menghadapi kehinaan dunia dan azab akhirat kalau mempraktekkan sebagian hukum syariat tetapi mengabaikan tuh apalagi menolak. Jadi ketika kita belum bisa mengamalkan, jangan menolak hatinya, gitu ya. Kita di negara kita belum bisa menegakkan hukum qisas, hati kita jangan menolak itu, bahwa di Al-Quran ada hukum itu. Jangan menolak hatinya gitu. Ini kayaknya nggak sesuai nih, nggak cocok nih di kita ini ayat ini. Jangan begitu. Walaupun di kita belum bisa, kan belum bisa, bukan tidak bisa. Ya, belum bisa. Belum bisa dipraktekkan itu sampai hari ini. Karena yang bisa menegakkan hukum itu harus pemerintahan Islam yang sah, yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang diakui oleh seluruh umat manusia, umat Islam maksudnya, di seluruh dunia. Nah sekarang kan belum ada yang begitu ya, belum ada. Pemimpin lokal nggak bisa itu, ya udah kita tegakkan aja itu. Misalnya di RW kita nih Pak RW yang nyontohin, nggak bisa Pak. Atau pimpinan pesantren nggak bisa ya. Itu harus daulah Islamiyah itu. Nah makanya yang penting hati kita akan menolak, dan ketika hukum itu bisa diberlakukan kita siap patuh dan taat, begitu yang penting ya. Jangan hatinya menolak begitu. Ketika ngebahas itu lalu kita mendukung mereka yang menolak lagi kan. Nah jangan begitu gitu ya. Jadi seakan-akan kalau membahas hukum syariat Islam itu, waduh, kita akan menggulingkan negara gitu ya. Padahal kan enggak. Tidak ya. Tidak seperti itu. Yang keenam, masih ada nih. Kufurnya orang yang memilih-milih hukum syariat dan mengamalkan yang sesuai dengan kemaslahatan dirinya dan keinginannya, mengabaikan hukum lainnya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi bukan sebatas kemampuan mengamalkan ajaran agama, tetapi sebatas kemauan berarti. Ya, waduh, pilih-pilih tuh.
Sholat 5 waktu juga pilih-pilih yang kira-kira dia sanggup itu. Wah, kacau kalau begitu ya. Sholat subuh belum bisa saya nih. Berat itu bangun pagi misalnya. Aduh, nggak boleh begitu ya, pilih-pilih. Apa yang menjadi keputusan hukum syariat wajib kita mematuhi itu ya, wajib mematuhinya. Jadi sekali dinyatakan haram ya berarti aturan itu sampai kapanpun akan tetap haram. Jadi kalau riba dinyatakan haram dalam Al-Quran ya berarti sampai kapanpun yang namanya riba itu haram. Nah gitu contohnya ya. Jangan pilih-pilih. Minjem uang dengan adanya riba, kalau buat ibadah mah nggak apa-apa ya, nggak begitu. Tetap aja nggak boleh, walaupun buat ibadah ya. Berangkat umroh uangnya dapat minjem, nanti bayarnya ada bunganya, ya berarti riba dong. Ya. Aduh. Ketujuh, kufurnya orang yang tidak menegakkan agama Allah karena berpaling darinya dan tidak memiliki perhatian. Jadi karena hatinya berpaling nih, hatinya yang berpaling itu. Nah, jadi jangan sampai hati kita tuh berpaling ya dari agama Allah itu, tapi hatinya siap untuk patuh gitu. Ya, tidak memiliki perhatian ya terhadap urusan agama Allah. Dah sampai 7 tuh Pak. Sampai ayat berapa tadi? 86 ya. 86. Aduh. Agak berat juga ini pembahasannya sebetulnya ya ayatnya nih. Delapan 86 belum separohnya ya, belum separohnya dari juz 1 juga belum. Aduh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, kita cukupkan dulu Pak ya. Waduh udah 1 jam lebih ya, mohon maaf nih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.